A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholiha min zakarin au unsa wa huwa mu'minu falayuhniyannahu hayatan thayyibah falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Allah Maha Baik, pemberi rejeki, pemberi takdir yang baik bagi alam semesta ini. Tak satu pun luput darinya, tak terkecuali kita, hamba-hambanya yang bertebaran di muka bumi ini. Qadarullah, episode Jejak Islam kali ini membawa pemirsa bertamu ke ujung barat Biluhu, Desa Huongo, Kabupaten Gorontalo. Di desa inilah terdapat sebuah masjid tua yang sudah 30 tahun lamanya berdiri, berfungsi menjadi tempat warga untuk beribadah. Masjid Al-Hidayah namanya. Kendalanya ini di masjid ini, masalah ini MCK dengan tempat air wudhu. Itu masalah MCK itu keperluan jamaah di sini kan, baru dan sampai ada jamaah tabligh, sehingga kalau ada itu tempat air wudhu atau toilet, mungkin orang masih singgah membawa jamaah di sini. Kalau tidak ada, orang cuma lewat ini karena tidak ada tempat air wudhu dengan toilet. Oke, mulai ya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tolong siapkan pitanya. Lalu kita langsung akan meninjau lokasi bantuan yang sudah kita berikan. Ada 3. Atas kehendak Allah jugalah yang menggerakkan hati para dermawan, relawan-relawan baik yang membuat fungsi dari Masjid Al-Hidayah ini semakin sempurna. Ya. Goroba, satu hati berbuat baik. Relawan-relawan ini bernama Goroba, Gorontalo Baik Indonesia, menjalankan misi demi misi kemanusiaan dengan harapan bisa meringankan beban siapapun yang membutuhkan bantuan. Iya, jadi alasan kami memilih masjid ini sesuai dengan kriteria yang sudah kami tetapkan. Kriteria pertama tentu ada bangunan masjidnya. Lalu yang kedua, jamaah masjidnya itu banyak. Kami ingin mencari yang memang masjid itu menjadi pusat ibadah dari warga-warga yang banyak. Terakhir tentu tidak memiliki fasilitas tempat wudhu dan tidak ada MCK. Setelah kami survei dan melakukan asesmen, masjid ini memang sudah 30 tahun tidak punya tempat wudhu dan tidak punya MCK. Lalu saat kami datang melakukan survei di sini, ada nenek-nenek datang dan dia bilang
susah sekali mau mengaji di sini ini, tidak ada tempat wudhu, kalau suka kincing nanti mau pulang ke rumah. Jadi nenek-nenek itu susah sekali kalau mau dikili karena tidak ada fasilitas MCK. Jadi kami akhirnya memutuskan memilih masjid ini. Untuk program bantuan MCK masjid sendiri ini program yang pertama. Tapi kalau untuk bantu-bantu masjid lainnya ini sudah 5 masjid ya. 1 masjid ada di Sulawesi Tengah, lalu 4 lainnya ada di kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Itu beragam, ada kami berikan bantuan MCK seperti di sini, ada yang kami bangunkan masjid dari awal, ada yang pemberian fasilitas-fasilitas masjid. Iya, Bapak Ibu semua, ini ada titipan dari orang-orang baik dari relawan berupa mukena, cipu untuk ibu-ibu yang ingin sholat di Masjid Al-Hidayah ini. Saya serahkan secara simbolis sama serta juga ada titipan Al-Quran Pak, insyaallah bisa digunakan. Sederhana namun sangat bermakna. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 7. Yang artinya, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Bahkan Allah sudah menjanjikan balasan yang baik bagi hambanya yang tulus beramal soleh. Tak hanya di dunia, di akhirat pun kelak. Masya Allah. Ya, harapannya dengan memberikan bantuan MCK untuk masjid ini sebenarnya itu tamparan juga buat kami para relawan untuk lebih rajin lagi sholat di masjid. Dan harapannya juga warga-warga masyarakat Gorontalo juga dapat memakmurkan masjid. Kami punya mimpi masjid itu bisa kembali lagi ke zaman Rasulullah, di mana masjid menjadi pusat peradaban masyarakat. Di situ ada aktivitas pendidikannya, ada aktivitas ibadahnya, dan ada aktivitas sehari-hari yang membantu warga-warga masjid sekitar. Lalu juga tentu sebagai yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan keagamaan, kami ingin masyarakat terus bersedekah karena berapapun yang diberikan oleh kita semua itu sangat berdampak. 1.000, 2.000 tiba-tiba menjadi sebuah MCK masjid, tiba-tiba menjadi tempat wudhu yang pahalanya terus mengalir sepanjang masyarakat itu memanfaatkan tempat wudhu. Alhamdulillah, jamaah masjid ini akhirnya bisa lebih toharoh dalam mempersiapkan diri untuk menunaikan kewajibannya, memakmurkan rumah Allah
menghidupkan amalan-amalan solehah, sholat berjamaah, berzikir, berbagi ilmu yang bermanfaat bagi sesama muslim-muslimah, sebagai hamba Allah yang khairullah, khairun nas. Sobat Muslim, ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan apa yang terbaik dalam agama Islam? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, yaitu kamu memberi makan kepada orang lain dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak. Kita turun untuk distribusi teman-teman seperti biasanya untuk SOP dari gerakan infak beras sendiri. Sebelum distribusi marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan jejak Islam berikutnya Sobat Muslim akan membersamai dengan orang-orang yang baik yang selalu terdepan dalam memenuhi kebutuhan pangan para santri. Pasukan Amal Soleh namanya. Silakan. Kelompok ini selalu rutin mengumpulkan maupun mendistribusikan beras-beras terbaik bagi pondok pesantren yang membutuhkan. Aman-aman. Pondok Khairul Hikmah adalah satu dari sekian banyak pondok yang pasca santuni. Pondok yang masih terus berproses, mendidik dan mensyiarkan ajaran Islam kepada santriwan-santriwati ini menjadi jalan bagi para donatur Paskas untuk meraih pahala menuju surganya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari Paskas Pasukan Amal Soleh. Kita punya strong why dulu. Kenapa teman-teman mau gabung di Paskas Pasukan Amal Soleh? Jadi strong why kami itu di surat Muhammad ayat 7. Jadi ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kami. Sebenarnya siapa sih yang butuh ini? Bukan para santri, bukan, tapi kita sebagai Paskas atau sebagai ini sebenarnya kita yang sangat membutuhkan program ini. Nah, ketika kami sedang mengantarkan beras ke pondok itu kan pasti sampai di sini anak-anak santri bahagia, ada yang mendoakan kami juga kan bukanlah bukanlah orang-orang baik lah. Kalau istilahnya itu, kalau lihat baju kami Paskas itu baju hitam dengan tulisan Paskas putih itu tuh mengatakan kami ini orang-orang yang penuh dengan dosa. Jadi yang ingin memperbaiki diri. Jadi seperti itu. Di Paskas itu sering kami teman-teman kan sering diajukan setiap rezeki itu sudah Allah yang atur, mau keuangan, keluarga, anak dan semua itu kan sudah Allah yang kasih kan, karena kita itu sudah ada rezekinya masing-masing. Tapi ada satu jaminan yang belum pasti, yaitu tentang akhir kehidupan kita, mau di bawah kemana, mau yang husnul khotimah. Jadi kami ini teman-teman semuanya saya mengejar semoga akhir hidup kami itu husnul khotimah. Terima kasih buat Paskas yang selama ini membantu kami, dan memang
ajaran kita, agama kita mengajarkan bahwa masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang membantu para penuntut ilmu atau yang membantu mereka yang berada di jalan Allah seperti seorang yang menanam satu biji bibit yang kemudian tumbuh, satu biji itu menjadi 7 tangkai dan di tangkai itu berbuah 100 buahnya. Jadi berlipat-lipat ganda. Semoga Paskas lebih tetap istiqomah, lebih mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih selama ini continue istiqomah di dalam membantu kami, khususnya kami yang berada di pondok pesantren ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar tersebut, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Hadis riwayat Tobrani. Kami di masa lalu bukan orang-orang baik, kami juga di sini bukan orang baik, kami coba berusaha untuk menjadi yang baik. Semoga apa yang kami lakukan ini mengalir juga pahalanya untuk kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kepada keluarga kami, anak keturunan kami. Allahumma barik lana. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pondok pesantren Khairul Hikmah memang sekilas seperti pondok pesantren pada umumnya. Namun, dengan didirikannya pondok ini membawa begitu banyak manfaat bagi warga sekitar, khususnya Desa Longalo ini. Ya, pondok pesantren ini kami bangun, kami rintis untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam pendidikan agama. Diambil secara pribadi sebagai bakti kami untuk kedua orang tua yang sudah pada almarhum. Sebagai bukti kami sudah disekolahkan, dididik dengan baik dan ingin memanfaatkan ilmu kami, ilmu orang tua untuk bisa dimanfaatkan pula oleh generasi selanjutnya. Karena pesantren ini berada di Desa Longalo dan menjawab kebutuhan masyarakat, maka kami menggratiskan agar para masyarakat yang punya keinginan mendidik anak-anaknya di bidang agama bisa menjangkau pendidikan kepesantrenan, dan kami menjawab itu dengan menampung anak-anak dengan digratiskan pendidikan dan gratis untuk selama hidup di pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ra'aitu ada dua Zaidaini al-Aqilaini. Zaidaini menjadi maf'ulun bih mansubun bin nasbi fauzu ala. Untuk pembelajaran kitab kuning, karena anak-anak mondok di dalam asrama, di dalam pondok pesantren, maka kami sebagai pelajaran tambahan mereka belajar kitab kuning, ini jurumiyah dengan Safinatun Najah. Dengan target kami ketika mereka lulus dari pondok pesantren dalam strata sanawiyahnya sudah hatam itu kitab jurumiyahnya, dan mereka belajarnya tiap pekan
Tiap pekan itu dibimbing oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Ahad pagi ba'da subuh untuk pembelajaran, dan pembelajaran lepasnya qobla maghrib. Qobla maghrib itu dan ba'da maghrib, sambil menunggu waktu sholat isya mereka belajar hafalan, itu namanya taklim mandiri. Mereka belajar bersama kakak kelas yang sudah dibentuk kelompok untuk murojaah materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Pimpinan, seperti itu. Kalau tahfiz Quran kami memfokuskan di juz 30 untuk anak-anak sebagai dasar mereka ketika nanti untuk pembelajaran tambahan mereka hafalan juz 30 sama tiap pekan ba'da subuh dibimbing, dan taklim mandiri antara maghrib dengan isya seperti itu pula. Pembelajarannya di masjid dan juga di ruang-ruang terbuka ini. Melalui pembelajaran inilah diharapkan para santri dapat memahami ilmu agama Islam secara benar dan sesuai syariat. Mengingat Kitab Kuning adalah warisan ulama yang juga mencantumkan sumber secara jelas dan mendasar. Oleh karenanya, pembelajaran ini menjadi salah satu program unggulan di pondok pesantren ini. لنخرج به حبا ونباتا